Jadi mereka itu memang dari kecil sudah diajarkan untuk belajar 3 bahasa langsung sekaligus di papan tulis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Doel Love. Semoga Doelfers semua sehat dan bahagia selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tentang kalau kita kuliah di India gitu ya, itu tuh wajib nggak sih pinter bahasa Inggris? Wajib nggak sih kita itu bisa bahasa Inggris gitu? Sebenarnya wajib nggak ya? Karena di India itu ada juga bahasa seperti bahasa kita di Indonesia, ada Malayalam, ada Telugu, ada Hindi. Dan bagaimana sih sebenarnya di India itu? Sebenarnya wajib nggak sih kita pintar bahasa Inggris? Yuk cek teman-teman, penasaran kan? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Yuk cek. Nah teman-teman, jadi tadi kan aku udah bilang kalau misalkan di India itu ada bahasa Hindi, Malayalam, Telugu gitu ya, sama seperti di Indonesia gitu. Kalau bahasa Inggris sana itu sebenarnya bahasa apa sih untuk mereka, bahasa keberapa sih gitu. Kalau di Indonesia untuk bahasa Inggris itu adalah bahasa foreign language, alias bahasa asing ya untuk kita. Jadi kita tuh punya bahasa ibu, terus juga punya bahasa kedua, terus bahasa ketiga disebut dengan bahasa asing gitu ya. Koreksi kalau aku salah ya. Jadi kita bahasa pertama kita adalah bahasa ibu kita. Orang Sunda, Bali, Jawa, Lampung itu adalah bahasa ibu kita. Kemudian bahasa kedua yaitu bahasa lingkungan kita. Bisa jadi bahasa lingkungan kamu bisa jadi mayoritasnya bahasa Indonesia. Ya udah, berarti kamu bahasa Indonesia kamu bahasa kedua kamu adalah bahasa Indonesia gitu. Setiap orang beda-beda. Tapi dimayoritaskan bahwa bahasa kedua adalah bahasa Indonesia kalau di Indonesia. Kemudian bahasa ketiga kita alias bahasa asing kita adalah bahasa Inggris. Nah, kalau India gimana sih sebenarnya? Jadi di India ini teman-teman harus bisa bahasa Inggris karena semua orang hampir lah ya. Tapi mungkin dari 100% cuman kayak 20% yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Dan bahkan kalau misalkan teman-teman itu mau ke mana gitu ya, naik angkot gitu ya, atau teman-teman misalkan mau belanja nih di pasar gitu, ada kalau di depan kampus aku namanya Monday Market, itu tuh dari semua kalangan ya, dari semua kasta ya ada di situ. Jadi mereka itu berbicaranya pakai bahasa Inggris, how much, how many do you want gitu, jadi pakai bahasa Inggris semuanya. Dan mereka itu tuh kayak bahasa Inggris itu kayak fluent gitu loh. Untuk bahasa sehari-hari mungkin ya mereka mungkin bisa. Tapi aku pernah berbincang juga dan mereka tuh memang bisa bahasa Inggris. Dan kalau di lingkungan aku tuh yang kedua lingkungan kampus ya. Kalau lingkungan kampus itu aku tuh semuanya itu harus berbahasa Inggris dong pasti. Tapi ada memang orang lokal yang memang tidak berbicara bahasa Inggris. Jadi mereka itu memang kayak mungkin kayak kita lah, mungkin kayak orang Bali ketemu orang Bali, orang Lampung ketemu orang Lampung, jadi berbicaralah bahasa daerah mereka gitu. Nah di sana juga gitu sih. Tapi kalau untuk berbicara ke orang asing, kayak misalkan orang India, lokal India, terus berbicara sama kita orang Indonesia, of course they will speak in English gitu. Pasti mereka tuh berbicara pakai bahasa Inggris dan mereka tuh fluent bahasa Inggrisnya. Bahkan aku pernah ikut kelas linguistik. Jadi di kelas linguistik itu kita tuh berdebat gitu ya. Karena kalau kita di Indonesia belajar bahasa Inggris itu belajar dari formula alias dari subjek, predikat, objek gitu-gitu ya. Nah, kalau di India itu mereka tuh bahasanya bahasa serapan gitu loh. Jadi bahasanya itu memang mereka itu tidak tahu kayak determiner mereka nggak tahu, artikel mereka nggak tahu, terus itu kayak misalkan kata kerja yang pasif, aktif mereka tuh nggak tahu gitu loh. Yang penting mereka ngomong gitu. Jadi mereka bilang kami itu nggak tahu formula, tapi kami tuh bisa ngomong. Dan mereka itu memang terbiasa dan lingkungannya juga memang berbicara bahasa Inggris gitu. Jadi kayak ya udah flow aja gitu. Dan mereka tuh fluent itu tadi aku bilang, mereka tuh fluent banget bahasa Inggrisnya gitu. Jadi teman-teman ke India harus pakai bahasa Inggris. Itu yang pertama adalah memang di India itu bahasa sebagai bahasa kedua. Yang kedua di India itu adalah lingkungan kampus aku sendiri
yaitu harus berbicara bahasa Inggris. Kalaupun berbicara bahasa lokal, maybe mereka antara suku dan suku gitu. Tapi aku juga pernah ngobrol juga sama orang lokal India. Mereka bahkan sama kayak kita Indonesia. Kalau misalkan kita di Indonesia ya, nah kalau misalkan kita di rumah gitu ya, terbiasa ngomong bahasa Inggris dengan ibu, bapak, kakak, adik, kakek, nenek, keluarga, dan sekitarnya. Terbiasa ngomong bahasa Inggris, sedangkan orang tua kita, ibu misalkan orang Sunda, bapak misalkan orang Betawi gitu ya. Terus dua-duanya ini tidak mengajarkan bahasa kepada anaknya gitu. Jadi si anak ini malah tidak bisa dan tidak mengenal bahasa ibu gitu. Bahasa maksudnya tuh bahasa pertama mereka itu adalah bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Buat mereka, karena dari orang tuanya itu tidak mengajarkan bahasa tersebut gitu. Nah sama juga di India, ternyata mereka itu kayak gak bisa, bahkan bahasa Hindi mereka gak bisa, bahasa Telugu mereka gak bisa, but they are fluently speaking English gitu. Karena mereka tuh di family mereka memang speaknya English terus gitu setiap hari gitu. Sama lah kayak kita di Indonesia ya, karena bahasa Inggris mereka adalah bahasa kedua, kita adalah bahasa Indonesia adalah bahasa kedua kita. Jadi sama aja gitu ya, bedanya mereka bahasa Inggris, kita bahasa Indonesia. Nah mulai lagi nih tanya, Kak, kalau misalkan nih bahasa Inggris adalah bahasa kedua mereka di India tuh, jadi bahasa asing mereka itu apa gitu? Bahasa asing mereka itu adalah rata-rata tuh bahasa Jerman ya. Kalau nggak salah tuh bahasa Jerman deh bahasa asing mereka, saya lupa. Tapi yang pasti bukan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa kedua bagi mereka. Itu bahasa Jerman, dan itu kayaknya ya, aku lupa, kayaknya bahasa Jerman deh. Apa Prancis gitu, Prancis apa Jerman? Prancis Jerman nggak sih? Ya Prancis atau Jerman gitu. Jadi aku tuh lupa bahasa asing mereka itu apa. Tapi yang pasti bukan bahasa Inggris gitu. Dan mereka itu dipelajari gitu di sekolah-sekolah. Aku tuh kayak kaget juga sih, kayak pernah cerita temen aku bilang gini, jadi kami tuh mempelajari 3 bahasa sejak kami SD gitu. Apa aja itu? Ada beberapa sekolah memang begitu ya kalau di India ya. Jadi di India itu memang papan tulisnya itu pakai papan bor biasa loh, pakai papan bor loh, apa sih namanya tuh? Papan yang pakai kapur itu loh. Nah, jadi di sana itu memang papan tulisnya lebar-lebar dan panjang-panjang. Kenapa seperti itu? Karena memang katanya kami tuh diajarin 3 bahasa langsung. Jadi kalau misalkan ada nulis bahasa apa ya? Pertama itu bahasa Hindi, misalkan mereka tuh bahasa Hindi, setelah itu bahasa Inggris, nah setelah itu bahasa asing gitu. Jadi mereka itu memang dari kecil sudah diajarkan untuk belajar 3 bahasa langsung sekaligus di papan tulis gitu. Jadi pelajaran itu diterjemahkan ke dalam 3 bahasa di papan tulis gitu. Ada yang bilang seperti itu. Mungkin tidak semua sekolahan di India seperti itu, tapi temen aku yang sudah pernah sharing sama aku, dia bilang gitu. Jadi mereka itu memang diminta untuk memahami 3 bahasa sekaligus ketika mereka masih SD, SMP gitu, SMA gitu. Lanjut yang keempat. Nah, kan tadi aku udah bilang yang ketiga, kalau misalkan mereka itu memang di sekolah-sekolahannya itu sudah diajarkan 3 bahasa. Nah, ketika sudah kuliah, bagi orang India yang memang tidak sekolahnya gitu ya, tidak menyediakan untuk siswanya memahami 3 bahasa. Jadi di kampus itu tidak ada terjemahan bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa Hindi itu sendiri, bahasa lokal mereka lah intinya, kayak bahasa Hindi, Malayalam, Telugu itu yang aku tahu ya. Jadi memang tidak ada di India untuk yang sudah masuk kuliah itu memang tidak ada penerjemah seperti itu gitu loh maksudnya. Dan juga tidak ada kelasnya untuk S2 ya, tidak ada kelasnya di kampus aku. Meskipun kampus aku itu adalah kampus bahasa terbesar, tapi untuk S2, S3 kami itu tidak disediakan kelas bahasa, baik bahasa asing, bahasa lokal di situ ya, baik bahasa Hindi lah yang memang kita sudah tahu lebih umum ya, misal bahasa Hindi gitu, itu nggak disediain gitu. Jadi wajar aja kalau misalkan memang di lingkungan itu tidak berbicara bahasa Hindi, tidak berbicara bahasa lokal di India sana gitu. Bicaranya bahasa Inggris, karena memang
Selanjutnya yaitu pengantar. Pengantar di kelas yaitu pakai bahasa Inggris. Semua dosen itu pakai bahasa Inggris karena tahu bahwa di kelas itu pasti kelasnya internasional gitu. Kelasnya dari semua negara gitu. Kadang ada sih jargon-jargon yang memang yang memang punyanya orang India kayak are gitu, kayak baya, anti gitu-gitu sih. Cuman kayak gitu-gitu aja. Ada juga jargon yang memang aku nggak tahu juga sih. Kadang mereka menggunakan jargon itu dan mereka ketawa. Kita juga ya sebagai orang yang ada di kelas itu ikut ketawa padahal kita nggak ngerti gitu kak. Cuman are, oh ya ngerti lah. Are itu berarti apa ya? Kayak apa sih namanya? Kayak apa sih namanya itu? Wow gitu. Iya tah kayak gitu loh. Gitu kalau are gitu itu udah biasa kalau di kelas. Tapi kalau untuk pengantar lainnya kayak misalkan dosen itu memang full pakai bahasa Hindi, itu enggak. Itu hanya untuk S2 dan S3. Tapi kalau untuk S1 temen aku dari Uzbekistan itu memang mereka mempelajari bahasa Hindi dan bahkan bukunya juga aku bawa nih ke sini nih sekarang. Jadi ketika aku di India itu aku bilang sama teman aku itu, aku mau belajar bahasa Hindi tapi aku nggak ngerti mulai dari mana. Dan kamu sekarang udah fluent, dia tuh udah fluent banget bahasa Hindinya gitu, dari Uzbekistan, deket Rusia loh, jauh lah ya dari India gitu. Kalau misalkan memang orang Pakistan gitu, orang Pakistan kan deket, Afghanistan gitu kan deket tuh perbatasan sama India. Ya wajar lah gitu kalau mereka memang bisa bahasa Hindi gitu. Wajar kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak tahu juga gitu. Dan ini dari Uzbekistan gitu, belajar hanya 1 semester dan bisa banget bahasa Hindinya gitu, fluent banget gitu. Itu yang membuat aku tuh pengen kayak ya udah aku belajar aja sama kamu. Terus dia kayak nggak usah belajar sama aku, ini bukunya aku kasih sama kamu bawa aja ke Indonesia kalau kamu mau. Aku udah hatam kata dia, aku udah kelar semuanya, bahkan vocab juga aku udahlah semuanya kata dia. Nah kalau S1 emang disediain, tapi kalau S2 dan S3 itu nggak sediain gitu ya. Jadi teman-teman, intinya kalau misalkan memang mau kuliah S2, S3 di India, memang teman-teman itu perlu dan wajib bisa bahasa Inggris gitu ya. Nggak boleh nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa, basicnya aja. Basic dalam artian bukan berarti cuman bisa ngomong how are you, yes, no, it's not like that. Tapi basic dalam artian kamu bisa komunikasi gitu, minimal komunikasi. Kalau reading, writing, nanti juga kalian bisa sendiri gitu dengan beradaptasi di lingkungan gitu. Terus juga untuk yang S1, teman-teman pinter banget bahasa Inggris boleh nggak? Bisa nggak sih? Bisa, boleh. Malah kayak benefit tersendiri ketika S1 kalian memang sudah pintar bahasa Inggris. Tapi kalau memang kalian nggak pintar bahasa Inggris ketika S1, it's okay. Kalian pergi aja ke sana. Kalau misalkan kalian dapat beasiswa nih, beasiswa ICCR kan lagi dibuka nih. Nah, kalian daftar aja gitu. Nanti ketika sudah masuk alias sudah diterima di kampusnya, nah barulah kalian nanti menggali bahasa Inggris kalian. Dan it's okay karena kalau untuk S1 kalian tuh disediakan kelasnya. Dan nggak cuma di EFL University, di kampus aku, di kampus mana itu, Aligarh Muslim University yaitu di di Aligarh di New Delhi. Nah itu juga mereka juga di kampusnya untuk S1 itu memang disediakan kelas bahasa Hindi gitu. Jadi jangan ragu aja, kalau mau daftar aja ICCR, beasiswa ICCR, mumpung lagi dibuka dan mumpung memang ini tuh nggak semua orang tahu gitu. Daftar aja. Dan bahasa Inggrisnya juga nggak harus bahasa Inggris yang fluent banget, no, it's not like that. Nggak usah berpikir seperti itu. Pokoknya diterima aja dulu beasiswanya. Setelah itu nanti kalian baru berusaha untuk bisa pintar fluent dalam bahasa Inggris gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi wajib bisa bahasa Inggris untuk S2 dan S3. S1 it's okay gitu. Thank you teman-teman. Semoga ini bermanfaat. See you for the next video. And jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.